Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa ba'du. Jemaah santriwan santriwati Kiai Haji Ahmad Dimyati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat serta salam marilah kita berikan pula kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dalam perspektif Al-Qur'an bukan sekedar waktu ibadah, melainkan medium transformasi kepribadian atau bisa disebut dengan takwinus syakhsiyah al-islamiyah. Al-Qur'an secara eksplisit menetapkan puasa sebagai instrumen pembentukan takwa. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang pribadi yang dirindukan Ramadan dapat dipahami sebagai upaya merumuskan profil insan yang ideal yang menjadi sarana bagi kita semua. Pribadi yang pertama yang dirindukan oleh Ramadan adalah pribadi bertakwa sebagai tujuan ontologi puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang telah disebutkan dari dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa Imam At-Tabari menegaskan bahwa la'allakum tattaqun menunjukkan tujuan akhir atau disebut dengan ghayah dari puasa, bukan sekedar hikmah tambahan. Kemudian Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa puasa melemahkan syahwat, sementara syahwat adalah pintu utama masuknya maksiat. Dengan demikian, puasa berfungsi sebagai riyadhah nafsiyah. Kemudian Imam Al-Qurtubi menekankan dimensi preventif dalam menjaga manusia dari dosa lahir dan batin. Oleh karena itu jamaah santriwan santriwati Kiai Haji Ahmad Dimyati, pribadi yang diridungkan Ramadan adalah pribadi yang menjadikan puasa sebagai mekanisme internal kontrol moral, bukan sekedar hal yang diinginkan sesuatu yang negatif. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu pribadi Qur'ani Ramadan sebagai bulan wahyu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya turunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia. Al-Baqarah ayat 185. Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan ayat ini dengan menekankan korelasi epistemologi antara puasa dan Al-Quran. Puasa membersihkan hati, Al-Quran mengisinya dengan petunjuk. Kemudian Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa pengkhususan Ramadan sebagai bulan Al-Quran menunjukkan keutamaan interaksi intensif dengan wahyu. Oleh karena itu, pribadi yang dirindukan Ramadan bukan hanya qari Al-Quran, tetapi subjek tafsir yang pertama, memahami pesan ilahi, kedua, menginternalisasikan nilai etiknya, dan yang ketiga, mentransformasikannya dalam praktik sosial. Kemudian yang ketiga, pribadi yang diridhokan oleh bulan Ramadan adalah pribadi yang ikhlas, yaitu dimensi batin ibadah puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amal ibni adama lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Berikut merupakan hadits qudsi, yaitu puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya.
Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataif Al-Ma'arif menjelaskan bahwa puasa memiliki karakter ibadah sirriyah atau disebut dengan ibadah tersembunyi, sehingga sangat dekat dengan keikhlasan. Kemudian Imam Al-Ghazali membagi puasa menjadi 3 level. Yang pertama, puasa awam. Kemudian yang kedua, puasa khusus. Dan yang terakhir, khususul khusus. Nah, yang terakhir ini adalah berorientasi penuh pada keikhlasan batin. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merindukan pribadi yang menjadikan ibadah sebagai relasi transendental dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai performa sosial atau simbol kesolehan. Kemudian yang selanjutnya adalah pribadi sosial, puasa dan etika kepedulian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Al-Insan ayat ke-8. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dan menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan integrasi antara ibadah ritual dan tanggung jawab sosial. Kemudian Said Qutb melihat puasa sebagai sarana membangun at-tadammun al-ijtima'i atau solidaritas sosial. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang dirindukan Ramadan adalah pribadi yang memproduksi dampak sosial, bukan sekedar hanya kesolehan individual. Puasa tanpa empati sosial kehilangan dimensi maqasidus syariah. Kemudian yang selanjutnya adalah pribadi berakhlak mulia, etika sebagai output ibadah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang mencaci atau mengajak bertengkar, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa hadis ini menegaskan puasa sebagai latihan pengendalian emosi dan lisan. Akhlak menjadi indikator keberhasilan ibadah, bukan kuantitas ritual. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merindukan pribadi yang mengalami transformasi etis permanen atau akhlakul karimah, bukan perubahan yang temporer. Jamaah santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perspektif tafsir tematik, pribadi yang dirindukan Ramadan adalah pribadi pertama bertakwa secara substantif, kedua Qur'ani secara epistemik, ketiga ikhlas secara spiritual, keempat peduli secara sosial, dan yang kelima berakhlak secara konsisten. Jika pasca Ramadan tidak terjadi perubahan pada 5 dimensi ini, maka puasa beresiko teredukasi menjadi ritual biologis, bukan proses tarbiyah ilahiyah. Jamaah santriwan santriwati Kiai Haji Ahmad Dimyati, sebagai penutup, Ramadan adalah madrasah pembentuk pribadi yang rebani, pribadi yang bertakwa, dekat dengan Al-Quran, ikhlas dalam beramal, berakhlak mulia, serta memiliki kepribadian sosial yang tinggi. Jika nilai-nilai itu benar-benar tertanam dalam diri kita, maka kitalah pribadi yang dirindukan oleh bulan Ramadan, karena kita membawa semangat dan ruhnya dalam kehidupan setelah bulan suci berlalu. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan nilai-nilai tersebut secara nyata dalam pengabdian dan kebersamaan. Kami mengajak seluruh santriwan dan santriwati, alumni, dan keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dimyati untuk bersama-sama menyukseskan peringatan 3 dasawarsa pesantren modern Darul Ulum Lido. Momentum ini bukan hanya sekedar perayaan seremonial, melainkan bentuk syukur, loyalitas, serta komitmen kita dalam menjaga dan melanjutkan estafet perjuangan pendidikan pesantren. Semoga kebersamaan ini menjadi bukti bahwa kita bukan hanya pribadi yang rindu Ramadan, tetapi juga pribadi yang siap berkhidmat, berkontribusi, dan menjaga marwah pesantren tercinta Pondok Pesantren Modern Darul Ulum Lido. Semoga Allah memberkahi setiap langkah
dan menjadikan acara ini sebagai titik tolak kemajuan yang lebih besar di masa mendatang. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.